Hotel Sis, Ascension to Go Chapter 1621, My King is Glory. Silakan mendengarkan. Melihat tekad di mata para dewa dan tanah, Luo Zeng juga memahami bahwa Tianzun ini bersembunyi di sini, bukan karena ia takut pada Yao dan Yao Zun. Nasibnya diberikan oleh asap. Alasan mengapa ia hidup di kedalaman bumi adalah untuk membantu merokok dan membalas dendam. Dewa saya layak untuk keluarga setan malam. Saya tidak pernah berpikir untuk mengkhianati keluarga saya. Panah Impi segera menatap Luo Zeng dan berkata dengan wajah tegas, tetapi jika Anda ingin membuat keluarga saya tersesat, panah impian saya seseorang tidak akan berjanji. Saya melihat bahwa panah Dewa Tianzun menepuk busur pendek di tangannya, dan tiga panah tulang penghilang darah segera bergetar, dan ketika diguncang, itu benar-benar bangkit dari tanah dan terbang ke arah panah dewa. Datang. Hei, panah tulang pembunuh darah ini benar-benar menembak langsung ke dadanya dan masuk ke tubuhnya, tapi tidak meninggalkan luka. Kemudian panah Dewa Tianzun tidak kembali ke tangga, dan ada temperamen keras di tubuhnya. Saya datang untuk menemukannya dari Luo Zeng, tapi pada satu jam waktu, panah yang sunyi ini telah berubah secara mendasar. Dia seperti bulu panah tua, dan tempat yang sunyi diam di sini. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah kehilangan wujud masa lalu. Selama ada kesempatan seperti itu, dia akan benar-benar membakar hidupnya. Panah Dewa Tianzun sekali lagi muncul di depan 3.000 orang malam iblis. Di sepasang matanya yang berkerut, sepasang murid tampak terbakar meskipun penampilannya sudah tua. Dia masih bisa melihat ketampanan panah mimpi ketika dia masih muda. Kamu diselamatkan dari Luo Chan di Pulau Songkar, kata dewa para dewa. Aku adalah iblis dari keluarga malam, dan aku tidak bertanggung jawab atas hukuman. Tetapi sekarang Raja Hukuman memimpin orang yang bodoh, terutama tidak adil. Tidak peduli apapun kesalahan Anda di masa lalu, Anda tidak akan pernah di masa depan. Saya memaafkan Anda karena tidak bersalah. Orang-orang malam setan menghormati perintah, bahkan jika mereka melarikan diri dari Pulau Songkar. Tetapi karena Yao menyatakan bahwa mereka bersalah, mereka akhirnya bersalah. Oleh karena itu, Dewa Panah Tianzun masih perlu melakukan prosedur ini pada saat ini. Dia adalah seorang dewi dan memiliki kualifikasi ini. Sekarang keluarga saya kacau oleh kedua raja. Jika Anda mengikuti saya di hadapan, Anda tahu bahwa proses ini adalah kehidupan 9 kematian? Tanya Dataro. Ketika saya mendengar kata-kata Dewa Panah, pemimpin besar Qianling segera menjawab, untuk rajaku, mati. Aku ingin menjadi rajaku. Jawab Tuan Tanah Lain. Aku berharap. Aku berharap. Petik 2. Orang-orang di Pulau Songkar telah disiksa, dan mereka tidak dapat menyingkirkan nyawa mereka berkali-kali. Sekarang mereka dapat mengikuti Tianzun. Untuk pencapaian yang tidak lengkap ini, biarkan mereka membayar hidup mereka sendiri tanpa ragu-ragu. Dewa Panah Tianzun mengangguk, lalu berbisik pelan, rajaku adalah kemuliaan. Kemuliaan adalah hidupku. Suaranya bertambah besar dan bergema di gua yang kosong ini. Dengan pembunuhan abadi, menjaga wilayah kita, membunuh dengan kejam, mempertahankan kemakmuran keluarga kita. Panah Dewa Tianzun berkata di sini, orang-orang malam iblis yang milik senjata suci, juga berbisik. Ini adalah deklarasi milik senjata suci. Deklarasi, rantai suci, juga dimulai dengan, rajaku adalah kemuliaan, kemuliaan adalah hidupku. Tetapi kalimat berikutnya adalah, hukuman keadilan, urutan sekte. Sekarang Panah Dewa keluar dari gunung, tentu saja itu adalah nama raja pembunuhan, untuk memaksimalkan koleksi malam setan orang di. Setelah setengah hari, di bawah kepemimpinan Panah Dewa Tianzun, banyak malam setan muncul di dunia salju ungu. Di sepanjang utara gunung yang tertutup salju ini, dibutuhkan sekitar 20.000 mil untuk melakukan perjalanan, dan muncul di depan semua orang di malam yang suci. Seluruh dunia salju ungu ditutupi oleh salju ungu, tetapi tanah suci malam iblis berwarna hijau, dan kepingan salju ungu tersebar di sini, dan mereka akan meleleh dan menghilang dengan cepat. Karena dunia salju ungu adalah milik dunia marginal, bahkan mineralnya sangat miskin. Tanah suci terkuat di seluruh dunia hanya 8 produk. Tempat suci malam iblis adalah satu-satunya tempat suci 8 lantai, tanah suci Ziyun yang terkenal. Kali ini, malam iblis adalah elit, tetapi para elit itu pada dasarnya adalah orang kuat dan tuan tanah dalam perubahan ilahi. Tempat suci awan ungu ini tidak pernah memiliki gerakan. Lagi pula, Tuhan suci di tanah suci baru saja melangkah ke para dewa. Diubah, tidak ada kualifikasi untuk dipungut biaya sama sekali. Setelah dunia salju ungu memasuki musim dingin, akan ada gelombang binatang berskala kecil meletus dari utara. Latar suci awan ungu berdiri di sini, yang untuk memblokir pasang surut hewan. Oleh karena itu, setiap musim dingin, tanah suci awan ungu akan sepenuhnya bersenjata. Dan semua simpul dalam keluarga. Semua lingkaran terbuka, dan semua prajurit malam setan siap dipanggil. Di tepi tanah suci, puluhan prajurit malam iblis bersenjatakan senapan berdiri di rumah-rumah kayu yang indah dan mengirim peluit mereka. Lihat. Apa itu? Seorang prajurit malam iblis berteriak, dan senapan berdiri tegak, menunjuk ke cakrawala. Dari puncak gunung yang tertutup salju, sekelompok besar bintik hitam muncul. Karena jaraknya sangat jauh, sulit untuk mengidentifikasi mereka. Biarkan para pejuang malam iblis ini secara keliru berpikir bahwa mereka adalah sekelompok besar burung. Burung yang bisa melintasi pegunungan bersalju juga binatang buas yang sangat kuat. Peringatan. Hei! Ada orang malam setan yang meniup seruling. Pohon-pohon di tanah suci mulai bergoyang, dan suara lincah terus-menerus diselingi di antara mereka, dan suara senar tali busur terdengar dari waktu ke waktu. Hei! Di kedalaman tanah suci Ziyun, ada juga beberapa aliran silau. Wanita setan berkepala memakai jubah merah dan memegang tombak berdarah, yang merupakan pasir arus utama suci awan ungu ini. Dia melompat di atas pohon tinggi, berpandangan jauh, berkedip di matanya, tampaknya menggunakan kekuatan magis. Di bawah tampilan ini,
wajah Lord of the Sands mengungkapkan warna keraguan. Tuhan Suci, siapakah mayat darah itu? Tanya seorang penatua dari Tanah Suci. Mayat darah adalah burung besar yang sangat kejam, terkenal di dunia salju ungu. Mereka sering terlihat berkelompok. Di masa lalu, lebih dari 100 dari mereka datang ke Tanah Suci salju ungu untuk menjarah, yang tidak akan menyebabkan kerusakan kecil. Ribuan pemayat darah, mereka mungkin memiliki masalah di tempat suci 8 lantai hari ini. Pasir-pasir Lord menggelengkan kepalanya, dan ekspresi wajahnya sangat aneh. Tidak, tidak, sekelompok malam iblis. Apa? Mendengar kata-kata Tuhan, para penatua di Tanah Suci di bawah juga menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Pada saat ini, mustahil bagi orang-orang malam setan untuk mengunjungi. Para tua ragu apakah Tuhan salah. Tetapi nada pasir semakin kencang dan lebih kencang. Dia melihat lagi dan bahkan dapat membedakan kultivasi mereka. Kekuatan mereka sangat kuat, dan tampaknya ada tuan tanah. Para tetua di bawah, Bound Lord, membelalakan mata mereka. Memang ada banyak penguasa di alam semesta ini, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu, tetapi mereka seharusnya tidak ada di dunia salju ungu. Prasyarat untuk kelahiran tuan tanah adalah memiliki 10 tempat suci, seperti di 8 tempat suci mereka. Bahkan jika ada beberapa jenius yang tak ada bandingannya, mereka akan dipilih setelah meninggalkan Tanah Suci setelah mereka dipilih selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, banyak orang di tempat suci salju ungu ini belum pernah melihat seorang tuan tanah seumur hidup mereka. Sepertinya ada lebih dari satu. Wajah pasir semakin aneh, tetapi juga menunjukkan warna kewaspadaan. Meskipun mereka berdua adalah setan malam, siapa yang tahu apa yang dilakukan orang-orang ini? Dimungkinkan juga untuk menjadi musuh atau teman. Berapa banyak? Tanya si penatua lagi. 8, bukan 9, Del. Lampu merah-merah di mata pasir memancarkan teriakan liar, suaranya tanpa sadar diperbesar, dan ekspresinya menjadi lebih dan lebih heran. Begitu banyak perbatasan? Tampaknya masih banyak perbatasan. Ada 2 raja besar. Di bawah pasir, para tetua satu suara di Tanah Suci Ziyun tiba-tiba menjadi tercengang. Adapun prajurit malam setan hadir, mereka melihat titik-titik hitam yang terus-menerus membesar di langit. Tampaknya kecepatan kelompok orang ini sangat cepat, dan akan memakan waktu lama untuk memasuki awan ungu mereka. Ini, apa yang harus saya lakukan? Seorang penatua bergegas. Pasir yang melayang menarik garis pandang, menutup mata sebentar, lalu membuka matanya. Lampu merah di matanya telah menghilang, dan wajahnya menjadi tenang, lalu dia melompat dari atas pohon. Apa yang bisa saya lakukan? Tidak peduli siapa yang datang, jika kita ingin memasuki Tanah Suci Ziyun kami akan menyambutnya. Kata pasir. Dalam menghadapi tim dengan dunia besar, mereka tidak punya pilihan selain menunggu Tanah Suci Ziyun. Tuhan benar, para tetua berkumpul di belakang pasir, diatur dengan rapi, tidak peduli apa kekuatan malam iblis. Apa tujuannya? Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di Tanah Suci Ziyun, tidak perlu terlalu gugup.